Mengerikan, sentimen pendemo Myanmar anti-Cina menguat, Cina malah cemaskan asetnya. Peristiwa pembakaran 32 pabrik perusahaan Cina di Myanmar saat demo pekan lalu semakin memperkeruh situasi negeri itu. Banyak pabrik perusahaan Cina yang ditutup akibat insiden itu. Menurut seorang perwakilan dari pabrik garmen di kota Suai Pitar Yangon, para pekerja migran di pabrik-pabrik perusahaan Cina itu memilih bersembunyi menghindari amuk massa. Pemerintah Cina mendesak Myanmar bersikap untuk mengambil langkah lain jika aparat keamanan tidak dapat menangani gejolak sosial dan menyebabkan kekacauan terus berlanjut. Sementara akun Twitter kelompok pro-demokrasi Myanmar menuduh tentara yang menyerang pabrik dengan tujuan untuk ditimpakan kepada massa pengunjuk rasa. Cina dan Myanmar terlibat proyek bernilai miliaran dolar Amerika dalam program prakarsa jalan dan sabuk, termasuk pembangunan pipa minyak dan gas serta pelabuhan ke Samudra Hindia. Cina juga tidak menunjukkan sikap menentang atau mendesak ketika militer Myanmar tetap menggunakan kekerasan untuk menghadapi demonstran. Ketika aparat keamanan Myanmar menembaki pengunjuk rasa hingga jatuh korban, Cina menghadapi dilema harus mendukung militer atau berpihak pada masyarakat yang semakin anti-Cina. Cina tidak terlalu peduli siapa yang ada di pemerintahan, tetapi menginginkan pemerintah yang akan melindungi proyek dan kepentingan Cina saja, kata seorang pengamat politik Myanmar Richard Horsey dikutip France 24. Ini adalah militer yang menurut Beijing tidak dapat membawa stabilitas, dan semakin Cina mencoba membangun hubungan dengan rezim itu, semakin banyak publik yang justru menjaga jarak, lanjut Horsey. Setelah kejadian pembakaran pabrik, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina menuntut junta melindungi aset perusahaan dan para pekerjanya. Di Myanmar, kemarahan publik juga ditumpahkan terhadap sejumlah proyek infrastruktur yang dibangun dengan bantuan dana dari Cina. Pembangunan bendungan Maidsun senilai 3,6 miliar dolar Amerika di negara bagian Kachin ditentang masyarakat. Pasar Cina juga dinilai turut merusak lingkungan dan merampas sumber daya alam di Myanmar akibat eksploitasi kayu langka serta pembangunan batu giok dan rubi. Setiap pemberontakan rakyat yang bisa terhadap kepentingan Cina dapat menular dan menyebarkan keluhan anti-Cina melalui Kamboja, Laos, dan juga di tempat lain, terang seorang profesor ilmu politik di Universitas Chulalongkorn, Thailand. Akan tetapi di samping kepentingan ekonomi, kata Thitinan, Cina juga sangat membutuhkan legitimasi kepemimpinan ataupun kepemimpinan global dan tidak dapat menutup mata terhadap praktik kediktatoran. Cina menikmati pengaruh luar biasa atas kondisi di Myanmar, tetapi sejauh ini menolak menyebut tindakan militer itu sebagai kudeta. Para pengamat mengatakan pihaknya juga mempertahankan aliansi dengan milisi etnis di perbatasan Cina yang telah berperang dengan militer Myanmar selama beberapa dekade. Heboh anti-Cina, pro Xi Jinping di negara ini ditolak warga hingga diusir. Pemilihan Presiden Filipina dalam beberapa bulan lagi akan diselenggarakan. Meski begitu, nuansa dan dinamika pemilihan yang rencananya akan dilangsungkan tanggal 9 Mei 2022 itu sudah mulai muncul di permukaan. Salah satu topik yang dipandang masyarakat Filipina dalam pemilihan kali ini adalah Cina. Negeri Xi Jinping memiliki rangkaian ketegangan dengan Manila, terutama perihal klaim di Laut Cina Selatan. Analis politik Amador Research Services Pisces Lauren Vergara berpandangan bahwa masyarakat Filipina sebenarnya cenderung kurang simpatik dengan Cina dalam perihal persoalan ini. Ia menyebut calon yang maju dalam pemilihan mendatang harus menunjukkan bahwa sikap pertentangannya terhadap klaim Beijing atau anti-Cina.
Presiden Filipina berikutnya harus menjauhi sikap kalah yang ditujukan oleh kepemimpinan saat ini dan lebih tegas menentang klaim China. Tulis Vergara dalam laporan bulan Desember yang diterbitkan oleh Asia Society Policy Institute dikutip CNBC International. Banyak orang di Filipina semakin skeptis terhadap pemulihan hubungan dengan China. Jika itu berarti menyerahkan klaim atas beberapa ataupun berbagai fitur maritim yang disengketakan. Vergara juga memberikan contoh nyata terhadap hal ini. Ia menyebut bahwa selama Manila dan Beijing beradu klaim di LCS, ada beberapa proyek eksplorasi migas Filipina yang diharuskan untuk tidak beroperasi. Ini memiliki dampak serius bagi kemampuan negara untuk mencapai ketahanan energi karena sumber utama gas alam untuk pasokan listrik malampaya hampir habis, kata Vergara. Sementara itu dalam kesempatan yang berbeda, Lembaga Pemikir International Crisis Group mengatakan bahwa Presiden Filipina berikutnya harus memiliki arah diplomasi yang melibatkan tetangganya terkait konfrontasi teritorialnya dengan China. Hal ini untuk mengurangi kemungkinan agresi militer yang sangat besar. Tidak satupun dari langkah-langkah ini akan menyelesaikan sengketa maritim yang semakin mengakar, tetapi mereka dapat membantu menjaga risiko rendah bahwa insiden di laut akan meningkat menjadi konflik, tulis lembaga itu. Sejauh ini ada beberapa calon mengikuti kontestasi Presiden Filipina. Salah satunya adalah Ferdinand Marcos. Putra diktator Ferdinand Marcos itu memimpin ajak pendapat terbaru tentang pemilihan presiden di mana ia disebut-sebut memiliki popularitas sebesar 53%. Gempar, protes anti-Cina pecah di Vietnam, Beijing peringatkan warganya. Pemerintah Beijing memperingatkan warganya di Vietnam untuk waspada setelah protes anti-Cina muncul di negara itu. Protes itu dipicu rancangan undang-undang tentang investasi asing untuk menciptakan zona ekonomi baru. Lebih dari 100 pengunjuk rasa ditangkap dan puluhan polisi terluka dalam protes yang berujung bentrok di Vietnam pada Minggu kemarin. Beberapa demonstran menentang pemberlakuan zona ekonomi khusus yang ditakutkan akan didominasi oleh investor Cina. Pemerintah Cina melalui kedutaannya di Hanoi memposting peringatan di situsnya yang ditujukan untuk warganya. Dalam peringatan itu, pemerintah merinci konten-konten anti-Cina yang disuarakan para pengunjuk rasa.